tips buat teman-teman yang mau mulai usaha, yang penting dipelajari dulu, setelah itu baru kita mau kemana, terus kita coba jalanin dengan konsisten dan ya udah coba aja dulu gitu. Tetap rise and shine aja sih. Salah satu yang kerja di kita ngambil customer melalui WhatsApp kita dan dia ngerjain di belakang waktu kerja kita. Karyawan kita ngambil uang dan juga uang customer. Yang orang jadi takut nih ke Dreadlock tuh bener nggak si orang-orangnya gitu. Nama saya Diki Alfarizi, saya dipanggil Doko. Saya usia 36 tahun. Dan saya adalah owner dari Dreadlock Studio, yaitu usaha di tata rias rambut unik seperti gimbal, cornrow, box braid, haircut, dan jenis-jenis rambut unik lainnya. Karir awal dulu secara background mungkin kuliah pertama adalah di animasi desain, di mana waktu habis sekolah SMA itu pengen punya rambut gimbal. Habis itu nyari-nyari di mana tempat rambut gimbal, kayaknya susah gitu pada saat tahun 2007-2008 itu. 2007 itu nyari kayak nggak tahu mau di mana, akhirnya lama-lama ketemu satu orang bisa ngegimbal tapi dengan kondisi tempat yang ya udah di rumah dengan kondisi yang apa adanya gitu. Terus seiring berkembangnya waktu, akhirnya saya coba rambut gimbal, terus tiba-tiba kayaknya boleh juga nih ngegimbal orang lain gitu. Akhirnya terbesitlah untuk melakukan gimbal-gimbal ke rambut-rambut orang lain. Dari lulus SMA ada prom night, terus pengen punya rambut unik nih pas lagi prom night nih. Prosesnya ternyata susah untuk mencari di mana sih tempat rambut gimbal gitu. Nanya teman ke teman, akhirnya bertemulah satu komunitas yang dimana mereka reggae dan Vespa. Akhirnya kita ngegimbal, yaitu dulu di kota Bandung, ngegimbal dengan proses ternyata yang sakit dan tempat yang apa adanya. Setelah mempunyai rambut gimbal, berpikirlah kayaknya ngegimbal tuh kayaknya seru juga nih. Akhirnya saya dengan salah satu teman saya, kita pikir kayaknya kita bakal coba bikin ngejual salon gimbal di Facebook. Jadi kita bikin grup-grup Facebook gitu loh. Ternyata ramai gitu, peminatnya ada, sampai kita akhirnya bikin mini studio. Yaitu dinamain dengan nama Dog and Jim Dreadlock Salon. Lokasinya ada di Bandung, di Jalan Marsutara 3 nomor 22, Margahayu Raya. Ya, namanya bisnis selalu ada gesekan yang akhirnya kita harus berpisah, yaitu kita rebranding lagi dengan nama Dreadlock Studio. Pertama kali Dreadlock Studio kita buka di Bandung juga, yaitu di Jalan Bahureksa. Bahureksa ini adalah posisinya di tengah kota. Dulu zamannya masih distro, jadi kita gabung distro, hair studio dengan Kopi V60 PSU Like. Sering berkembangnya waktu, jadinya community berkumpul, kita jualan plat, berkembang. Akhirnya, alhamdulillah kita pindah lagi ke Jalan Lodaya. Kita masih mempertahankan salon gimbal dengan konsep store, yaitu jualan produk lagi. Setelah kita berjalan di Lodaya 2 tahun, tadi di Bahureksa 4 tahun, di Lodaya 2 tahun, habis itu kita pindah lagi ke Dago. Nah, Dago ini udah kita fokus ke hair studio. Jadi udah konsep store masih ada, masih jual merchandise, tapi merchandise-nya by merchandise kita, bukan lagi orang nitip-nitip. Kita fokus, kita buka jadi 3 kursi di Dago. Dago sampai dari 2018 sampai di 2020 pandemi sudah lewatin, kita langsung pindah buka lagi di Jakarta. Pertama kali banget dari yang kita bikin Facebook, harga masih based on kira-kira aja lah. Tapi selalu berubah seiring waktu sampai kita pindah ke di Jalan Bahureksa. Tadi itu masih kadang-kadang berubah, tergantung customer, tergantung mood. Tapi seiring waktu kita pindah ke Lodaya, itu kita udah mulai bikin base price-nya. Setelah dari Lodaya pindah ke Dago, karena kita udah nyari beberapa referensi dari berbagai jenis jasa lainnya, baru di Dago ini udah base menunya kita udah punya, harganya fixnya udah ada.
Kalau kenapa pilih bisnis ini juga dulu nggak nyangka ya mau bisnis ini gitu. Karena sebelumnya mau coba rambut gimbal, terus akhirnya punya rambut gimbal kurang lebih lama 10 tahun. Akhirnya orang udah jadi terbranding Doko Gimbal mungkin. Akhirnya sambil di sambilan juga saya ngegimbalin orang lain. Ya kayak udah nyemplung aja gitu, kayak udah nyemplung, udah jalan, brandingnya udah berkembang. Ya udah sekarang jalan aja udah gitu. Ya mungkin pemilihan untuk mempunyai rambut gimbal adalah sebuah idealisme yang mau dikeluarkan gitu ya. Kayak entah itu dia malas gaya rapi atau ya pengen lifestyle dia, pengen terlihat santai. Tapi sebenarnya mungkin ya itu jadi pilihannya juga sih sebenarnya. Pertama kali grup Facebook, terus ke teman, jadi karena dulu gimbal nggak banyak. Nah Facebook sih yang sangat membantu kita untuk menyebarkan promo rambut gimbal bisa ada di Kita Panggilan. Setelah ada mini studio, sebenarnya ya akhirnya orang jadi tahu ya bahwa di Bandung pada saat itu ada salon gimbal. Tapi berkembang, tapi mungkin tidak banyak gitu pada saat itu karena gimbal kan cukup sedikit ya orang-orang yang mau punya rambut gimbal. Tapi sering berkembangnya waktu selalu gimbal itu trafficnya ada, akhirnya mulai berkembang sampai ke kota-kota lain. Jadi banyak orang luar kota dari Jakarta, dari daerah-daerah datang ke Bandung untuk ke tempat kita ngegimbal. Mulai terlihat sustain sebenarnya dari mulai di Bahu Reksa udah terlihat sustain. Karena tadi kita base-nya tidak sekadar hanya salon, jadi kita bikin distro, jadi bikin brand-brand yang bisa orang consignment sama kita. Akhirnya kita ngeliat kayak dari produk ke jasa kita sampai ke perkumpulan teman-teman kita, itu yang akhirnya jadi termotivasi bahwa kayaknya kita bisa nih ngelanjutin lagi bisnis ini gitu. Nah akhirnya nggak seiring berkembangnya waktu ini kita bikin event, kita bikin aktivasi brand sampai di mana kita ngerasa bahwa permintaan rambut gimbal mulai bertambah. Tapi kalau kita fokus di rambut gimbal aja pada saat itu kayaknya tidak cukup gitu ya. Jadi akhirnya kita kembangkan sampai ke jenis-jenis rambut normal lainnya gitu. Ya kayak tadi kayak potong rambut, ngeritingin rambut. Nah sampai saat ini berkembang, ya udah menunya menu rambut unik aja. Pindah ke Jakarta kita di 2022. Kenapa kita mau pindah ke Jakarta? Yang pertama kita pikir bahwa kayaknya kita harus coba market baru nih, yang katanya Jakarta ini luas, beragam orang. Yang akhirnya kita mau coba kayak mengembangkan ya di kota besar ini gitu. Karena kayaknya cocok untuk orang-orang yang memang punya rambut-rambut unik ya, karena secara kerja atau secara profesional mereka di sini lebih banyak karirnya, lebih macam-macam gitu. Kayaknya cocok kita pergi ke Jakarta. Dan kita juga di Jakarta juga dibantu pertama kali oleh salah satu customer kita yang akhirnya kita kembangkan berkolaborasi sama partner kita di Jakarta. Kita store yang di Bandung masih buka, yaitu di Jalan Dago Pojok. Dan di sana cuma ada satu orang yang standby, tapi keuangan kita di sana satu, sama freelance kita yang bikin rambut gimbal ada di sana satu. Jadi ada 3. Kalau yang di Jakarta di Kemang Timur kita punya 3 hair artist dan 1 desainer. Average customer yang datang ke kita dari total semua mulai dari 95 sampai 125 tergantung jenis rambutnya. Jadi kalau kita lihat dari jenis rambut gimbal, seminggu minimal kita bisa ngegimbal 3 sampai 4 orang. Tapi kalau jenis rambut normal kayak haircut itu dalam waktu 1 bulan minimal di 80 sampai 100 lah. Kendala yang kita alamin adalah tenaga kerja. Ya tenaga kerja dulu yang pertama, tenaga kerja khususnya untuk yang bisa rambut gimbal kayaknya tidak semua tukang cukur bisa ngegimbal. Itu yang pertama untuk di rambut gimbal. Kedua ya kadang-kadang secara mental hair artist, tukang cukur juga menjadi kendala buat kita karena mungkin soal masalah kedisiplinan sama tadi keterbiasaan dia ilmu soal rambut yang akhirnya namanya mungkin seniman, mungkin bahasanya mungkin dia punya kelebihan sendiri-sendiri yang akhirnya belum tentu bisa berkorelasi bersama. Itu sih kendalanya. Terus
banting-bantingan harga dengan kondisi ekonomi di Bandung, tetapi kalau di Jakarta harga kita masih affordable dengan kondisi Jakarta. Jadi kalau kita ngomongin dua kota ini cukup berbeda, tergantung daya beli dari masyarakatnya juga berbeda gitu. Sebenarnya awalnya kita buka di Jakarta tuh 6 kursi. Selama kita buka dalam kurun waktu 2 tahun, dari 6 kursi ternyata yang berjalan tuh hanya 4 kursi. Setelah 2 tahun kita coba cari space di pinggir jalan jauh lebih terlihat sama orang, sama kita kecilin si kapasitas kursinya menjadi 3 kursi. Karena kita pikir 3 kursi ini kayaknya sudah bisa trafficnya lebih jalan dibanding 6 kursi yang 2 sia-sia gitu. Bisnis ini menariknya adalah ketemu orang-orang baru setiap hari dengan berbagai macam gaya, sifat, dan rata-rata dari customer kita menjadi teman-teman gitu. Yang akhirnya membuat kita jadi bertumbuh, berkembang, akhirnya kita punya relasi yang akhirnya di mana kita bisa ngembangin menjadi community sampai ke event yang memang kita lakuin. Beberapa kali Pertamina ini mensponsori acara-acara festival yang dimana mereka perlu aktivasi booth brand, yaitu berkolaborasi dengan kita. Jadi setiap tamu yang datang ke boothnya Pertamina dengan mendownload aplikasi My Pertamina, baru mereka dapat free hairstyle di kita, rambut-rambut festival yang kita tawarin. Jadi kita punya menu kepang, menu braids. Jadi banyaknya perempuan-perempuan, cewek-cewek yang memang ke acara festival pengen gaya kan. Nah akhirnya pergi ke booth Pertamina, ketemu sama kita di sana. Titik terendah mungkin salah satunya di Bandung, mungkin yang pertama kali karena kita belum membangun sistem mungkin ya. Salah satu yang kerja di kita ngambil customer kita melalui WhatsApp kita, dan dia ngerjain di belakang waktu kerja kita. Nah itu sering terjadi. Terus yang kedua, pernah juga karyawan kita ngambil uang dan juga uang customer. Jadi ya tadi udah ngambil uang customer, karena customernya nggak bisa bayar full, jadi dia ngasih harus harus ngasih kayak udah gue bayarin tas dulu deh. Beberapa kali kita pernah dapat case kayak gitu yang orang jadi takut nih ke Dreadlock tuh bener nggak si orang-orangnya gitu. Ditinggal karyawan ya udah jelas. Terus mungkin kenapa sedihnya ditinggal karyawan, karena merasa saya ngebangun sama teman-teman tersebut bersama, tapi pada akhirnya ya tadi harus berpisah. Pasar monoton sih ya, maksudnya nggak banyak gitu. Ternyata kalau kita fokus di rambut gimbal aja. Dan kita baru menyadari ketika nyampe ke Jakarta, di bisnis lain ya paling uang pernah dibawa kabur. Dulu pernah bisnis vendor, jadi vendor kopiah. Terus kita udah DP masuk ke vendor, tahu-tahu vendornya kabur. Kenapa akhirnya saya berani ke Jakarta yang pertama, terus kedua memberanikan diri untuk ekspansi, terus mencoba hal-hal baru, yaitu shiftingnya mungkin dari pribadi sendiri. Pernah ada satu masalah yang dimana sepertinya udah harus coba pergi dari kota asalnya gitu. Yang akhirnya pengen pergi ke Jakarta aja, pengen ngembangin sampai Jakarta. Seiring berkembangnya waktu juga, karena kita tadinya fokusnya ke rambut gimbal, terus kita berpikir kayak kalau market di gimbal aja tuh cukup susah ya. Kita aja kalau ketemu di jalan aja gimbal nggak banyak gitu. Yang pelan-pelan saya coba belajar potong rambut, terus saya coba lakuin ke customer, ternyata menyenangkan. Nah dari situ kita mulai menambah menu nih, ya menunya potong rambut, ya menu box braid, ya kepang, dan jenis-jenis rambut yang lainnya gitu. Sampai setelah banyaknya customer sudah mulai tahu ada potong rambut, ada rambut-rambut jenis lainnya, kita sama tim gitu mencari yang udah punya basic potong rambut supaya kita bisa mengembangkan menu-menu yang lainnya di ranah rambut-rambut lainnya gitu.
Teman-teman kalau yang mau datang ke Dreaddock, yang pertama bisa datang ke, dicek di Instagramnya itu Dreaddock Studio. Dan kalau mau pergi ke Bandung, ada di Jalan Terusan Bukit Dago Selatan 1, nomor 4. Kalau yang di Jakarta ada di Kemang Timur, nomor 50F. Tips buat teman-teman yang mau mulai usaha, yang penting dipelajari dulu, setelah itu baru konsisten aja sih. Yang pertama mungkin saya bisa sampaikan ya, tadi kita mau kemana, terus kita coba jalanin dengan konsisten dan ya udah coba aja dulu gitu. Untuk memulai bisnis tetap rise and shine aja sih.